memperoleh suara terbanyak, yaitu 59,96%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam Indonesia sejahtera, Indonesia bahagia, dan salam Indonesia yang maju negaranya. Salam perubahan, salam menang satu putaran untuk pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Oke, Sobat Sewot dimanapun Anda berada, semoga kalian bahagia, semoga rahmat Allah untuk kalian semuanya. Tadi malam tim investigasi politik ya Sewot TV melakukan tirakat begadang untuk mengontrol dan merekam perkembangan survei independen melalui media sosial TikTok. Nah, baiklah, survei yang dilakukan offline ada, juga survei yang dilakukan secara live ya, secara live online ya. Kemudian itu semuanya, semua akun ya, live polling Capres Cawapres Pilpres 2024 untuk Pilpres yang akan datang tentunya. Nah, teman-teman Sobat Sewot dimanapun Anda berada, hasilnya tidak sesuai harapan Sobat Sewot. Ya, harapan oligarki tentunya, harapan lembaga-lembaga survei berbayar ya, yang selama ini selalu membranding Prabowo Gibran dan juga membranding Ganjar Mahfud. Tapi Sobat Sewot dan para relawan simpatisan Amin, insya Allah hasil survei kali ini sangat mengejutkan ya, dan sesuai harapan semua kalangan masyarakat, khususnya relawan dan simpatisan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Oke Sobat Sewot, kita mulai rilis hasil survei live TikTok yang dilakukan oleh official MPS atau Militan Prabowo Subianto. Nah, Capres nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh suara terbanyak, yaitu 59,96% dengan jumlah total responden 7.698 orang. Sementara Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 39,96% dengan jumlah total responden 5.130 orang. Adapun Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud hanya meraup perolehan suara ya sekecil 0,08% dengan jumlah total responden 10 orang saja. Oke Sobat Sewot, survei live TikTok berikutnya dilakukan oleh akun Raja Sahih Official dengan hasil survei sebagai berikut. Capres nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh suara terbanyak, yaitu 89,5% dengan jumlah total responden 2.628 orang. Sementara Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 5,9%, jumlah total responden 173 orang. Adapun Capres nomor urut 3 Sobat Sewot ya, Ganjar Mahfud hanya meraup perolehan suara sekecil 4,6% dengan jumlah total responden 135 orang saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, total suara sah yang masuk 2.936 suara. Sobat Sewot, survei berikutnya datang dari official Twitter Food Indo ya, dengan hasil survei yang tak kalah mengejutkan publik. Hasil akhirnya sebagai berikut. Capres nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh suara terbanyak, yaitu 50,0% dengan jumlah total responden 1.131 orang. Sementara Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran ya memperoleh suara sebanyak 45,9% dengan jumlah total responden 1.038 orang. Adapun Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud
hanya meraup perolehan suara sekecil 4,1% dengan jumlah total responden 93 orang saja. Sobat Sewot dimanapun Anda berada, berikutnya ada sebuah survei live TikTok juga, tetapi hasil pollingnya ditulis tangan ya, menggunakan papan tulis. Nah, penulisan hasil suara masyarakat dapat dilihat dengan jelas ya, namun belum sempat diakumulasi secara perolehan total ya. Survei independen ini dilakukan oleh official Twitter Natasha dengan metode live dan hasilnya lagi-lagi menambah kekhawatiran bagi kubu Prabowo dan kubu Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena lagi-lagi dan lagi teman-teman ya, pasangan nomor urut 1 Amin ya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin menjadi pemenang satu putaran pada hasil polling sebagaimana teman-teman bisa lihat sendiri di papan pengumuman hasil pemilu presiden 2024. Nah, sobat Sewot, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kita beralih ke survei terbaru live TikTok ya dari official Info News. Hasilnya sebagai berikut. Capres nomor urut 1 teman-teman, Anies Muhaimin ya, memperoleh suara terbanyak yaitu 37,20% dengan jumlah total responden 25.953 orang. Sementara capres nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran ya, memperoleh suara sebanyak 30%, 30,98% ya, dengan jumlah total responden 21.613 orang. Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud hanya meraup perolehan suara sebesar 31,83% dengan jumlah total responden 22.207 orang. Nah, selanjutnya kita cek hasil survei live TikTok yang dilakukan oleh official IDN Society ya, IDN Society. Hasilnya tetap saja mengejutkan publik sobat gitu. Nah, capres nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh suara terbanyak yaitu 61,3% dengan jumlah total responden 250 orang. Kemudian kita lihat di capres nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran memperoleh suara sebanyak 30,4% dengan jumlah total responden 124 orang. Adapun capres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud MD hanya meraup perolehan suara sebesar 8,3% dengan jumlah total responden 34 orang saja. Nah, teman-teman semuanya, sahabat Sewot dimanapun Anda berada, kita tidak mau bicara muluk-muluk soal hasil survei yang hari-hari ini, akhir-akhir ini juga ya dilakukan oleh lembaga-lembaga survei seperti LSI, Poltreking dan lain sebagainya. LSN juga kemarin buka suara soal hasil survei gitu kan, dirilis di depan media cetak maupun media online gitu kan. Kenapa? Karena mereka responden mereka jumlahnya sangat kecil gitu. Kisaran 1.400-1.500 responden. Kemudian paling mentok full-fullnya 2.000 lah, 2.000 responden gitu. Kemudian mereka dengan segala cara menggunakan metode sampling segala macam gitu kan. Kemudian mereka disebarkan nih surveyor gitu, surveyor mereka gitu, tukang survei mereka di berbagai tempat di seluruh Indonesia misalnya untuk mewakili suara rakyat gitu. 1.400 responden misalnya dengan margin of error yang sering mereka bilang sekian persen gitu. Namun teman-teman, kita Sewot TV tidak hanya fokus kepada hasil survei yang mereka lakukan gitu, yang lembaga-lembaga survei yang hari ini kalau kata Prabowo bayaran tuh ya. Kita juga fokus kepada survei-survei live di TikTok, di Facebook, kemudian di akun media sosial lainnya, kayak misalnya di halaman-halaman YouTube gitu. Kita akan terus survei, kita akan terus cek perkembangan terbaru, karena memang ini bukan fluktuatif, tetapi selalu menggambarkan bahwa kayak isyarat dunia, kayak bahasa alam gitu kan.
bahwa Anies ini kayaknya akan menang satu putaran teman-teman. Enggak, kita nggak ngomong asal ngomong gitu. Kalau kita ngelihat live TikTok, live Instagram, live YouTube gitu kan, ada tuh sekarang live YouTube hampir tiap hari melakukan survei online gitu, live di YouTube, di akun YouTube-nya dengan menggunakan Excel. Ya, jadi setiap teman-teman ngetik nama misalnya Amin gitu kan, langsung ke input di Excel, kemudian langsung ke input secara nasional perolehan suaranya, dan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin yang selalu menjadi pemenang. Kita juga nggak pernah men-setting itu, siapapun boleh menyumbangkan suaranya. Dan ini lebih dari quick count yang akan kita hadapi beberapa waktu yang akan datang. 14 Februari akan banyak sekali lembaga-lembaga yang membranding lembaga survei mereka dengan bahasa quick count, penghitungan suara ya, hitung suara cepat gitu kan, dengan melibatkan sekali lagi beberapa surveyor gitu ya, dengan juga melibatkan beberapa responden, katakan 1.500 1.400 responden di seluruh Indonesia gitu, dengan biaya sekian tentunya, dengan pokoknya macam-macam. Tetapi kalau kita lihat live di survei quick count hari ini, kalau pemilihan presiden dilaksanakan hari ini, maka Anies Baswedan dan Gus Muhaimin insya Allah pemenangnya. Lihat aja, cek sendiri, silakan buka halaman-halaman YouTube untuk memastikan bahwa yang kita umumkan, yang kita sampaikan di Sewo TV ini nggak asal ngomong gitu. Insya Allah Anies Baswedan menang satu putaran, seperti yang dibilang, seperti yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU ya. Dan ini nyata fakta bahwa masyarakat hari ini, apapun segemoy apapun Prabowo Subianto dan Gibran disetting oleh tim sukses mereka gitu kan, kemudian di-share di akun-akun media sosial gitu kan, segemoy apapun ya Anies Baswedan saja yang selalu unggul dibandingkan dua paslon capres cawapres lainnya. Dan saya teman-teman, Sewo TV ini akan terus objektif ya, seobjektif mungkin melakukan pemberitaan dan menyampaikan informasi terbaru soal hasil survei yang dilakukan di berbagai media sosial. Juga kita akan sampaikan kalau misalnya nanti akan ada rilis hasil survei lembaga-lembaga survei yang selama ini telah berkontribusi ya, memberikan sugesti kepada publik, Prabowo lah unggul, Ganjar lah unggul misalnya, sesekali Anies taruh di tengah kayak kemarin gitu kan, mengalami kenaikan 2 digit gitu kan, kita akan update juga gitu kan. Tetapi kita akan barengi dengan survei periode yang sama di bulan yang sama misalnya, yang dilakukan oleh teman-teman di media-media sosial Twitter, media-media sosial TikTok, baik live maupun offline gitu kan. Nah, karena ini pertarungan survei yang independen dengan lembaga-lembaga survei yang bayaran kalau kata Pak Prabowo Subianto gitu kan. Nah, kita akan cek masyarakat akan condong kemana. Karena kalau kita pakai lembaga survei yang selama ini, kita lebih yakin ini tragedinya kayak di Jakarta ketika Anies Baswedan selalu ditaruh di nomor 3, selalu dibilang paling rendah elektabilitasnya, tetapi biidznillah gitu kan, kamim fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsirah gitu, bahwa banyak sekali kelompok-kelompok kecil yang dengan izin Allah mampu merubuhkan, mampu menghancurkan kekuatan-kekuatan besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita hanya menyampaikan seobjektif mungkin informasi soal survei terbaru, baik di TikTok, baik di Facebook, baik hasil lembaga survei yang memang berbayar kata saya tadi gitu kan. Kita akan sampaikan terus, dan semoga teman-teman bisa mencerna mana hasil survei yang paling independen, mana hasil survei yang dilakukan secara terbuka untuk umum, siapapun boleh melakukan voting, melakukan polling gitu kan, melakukan coblos, centang dan lain sebagainya, dan hasilnya insya Allah amin, pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin yang selalu keluar sebagai juara pada kontestasi pemilihan presiden 14 Februari tahun 2024. Nah,
Oke teman-teman, kita ketemu lagi nanti sore. Salam perubahan, salam Indonesia yang lebih mapan, bahagia warganya, aman negaranya, dan maju bangsanya gitu kan. Maju teknologinya, bahagia warganya, dan berkeadilan bagi seluruh komponen anak bangsa Indonesia. Salam perubahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.